Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Prodi Senatasi. Di sini saya akan menjelaskan materi muamalah dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang pertama, hakikat muamalah. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan hanya tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dan dalam menjalani setiap aktivitas di dunia ini, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Hukum-hukum Allah dalam muamalah pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita dan menghilangkan segala kemudaratan. Istilah muamalah biasanya juga dimaknai sebagai hubungan sosial antar sesama manusia. Hidup seseorang manusia akan dipandang lebih baik ketika bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itu, seseorang perlu meningkatkan kualitas muamalahnya, yang dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengintrospeksikan diri sendiri sudah sejauh mana kita melakukan muamalah. Selanjutnya, harus berniat dan berjanji untuk lebih baik dalam melakukan muamalah, dan dalam melakukan muamalah hendaklah kita mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang muamalah yang sedang dilakukan tersebut. Dengan kita memahami dan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas muamalah, maka selain mendapatkan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan bermanfaat dalam menjaga hubungan antar manusia yang lebih harmonis serta menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Yang kedua, pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya, dan terlepas dari itu semua, Allah menciptakan dunia untuk tujuan tertentu. Kehidupan dunia seringkali membuat manusia terlena dan tidak mengingat bahwa kehidupan tersebut tidaklah abadi. Dalam kehidupan dunia, manusia melewati fase-fase tertentu, dan dalam setiap fase kehidupan tersebut, manusia mengalami berbagai macam hal. Manusia sendiri tidak bisa mengatur apakah dirinya akan lahir di dunia dan di mana ia akan dilahirkan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan berikut ini mengenai dunia menurut Islam. Yang pertama, hakikat dunia dalam Islam. 2. Tipu daya dunia. 3. Keutamaan akhirat dibandingkan dunia. 4. Balasan bagi mereka yang mementingkan dunia. 5. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, 3. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, napas hidup, nyawa hidup. Sementara itu, Allama Mirza Ali Al-Qadi dikutip dalam bukunya Dr. H.M. Ruslan, MA, mengatakan bahwa spiritualisasi adalah tahapan pembelajaran batin seseorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadahat dan berbagai amalan pengekangan diri, sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Selanjutnya, 4. Ruang lingkup muamalah. Yang pertama, muamalah abadiyah, yaitu menjelaskan muamalah abadiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Yang kedua, muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Selanjutnya, menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan tujuannya, muamalah dalam Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi 1. Hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syakiyah, merupakan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya, yang bertujuan untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai bagian terkecil. Meliputi hukum tentang hak maupun kewajiban suami, istri, dan anak, serta hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.
Yang kedua, hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah merupakan hukum yang mengatur hubungan individu-individu dalam bermuamalah serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perjanjian, perserikatan, dan yang lain sebagainya. Jadi, hukum perdata berkaitan dengan kekayaan dan hak-hak atas pemeliharaannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum pidana. Al-ahkam al-jinaiyah merupakan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, dan ketentuan sanksi-sanksi hukumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ketentraman dan keamanan hidup umat manusia termasuk harta kekayaannya, kehormatannya, dan membatasi hubungan antara perilaku tindak pidana kejahatan dengan masyarakat maupun korban. Yang keempat, hukum acara atau al-ahkam al-murafaat. Definisi hukum acara adalah hukum yang berkaitan dengan sumpah, persaksian, tata cara mempertahankan hak, dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada hukum ini bertujuan untuk mengatur dan merealisasikan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah merupakan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum secara menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam, hukum kenegaraan atau al-ahkam al-duwaliyah. Ini merupakan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara penguasaan atau pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antara kelompok masyarakat dalam suatu negara maupun antar negara. Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan di antara umat Islam dengan yang lainnya yang ada dalam suatu negara, hubungan pemerintah dan rakyatnya, serta hubungan yang terjadi antara negara pada masa damai dan masa perang. Yang ketujuh, yang terakhir, hukum keuangan dan ekonomi atau al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah. Ini merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dari fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian, serta permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip muamalah. Pertama, prinsip umum. Dalam prinsip umum muamalah terdapat 4 hal yang utama. Yang pertama, hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun berbagai segi kehidupan, yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang diperintahkan dan ada juga yang dilarang. Yang pertama, adapun yang diperintahkan dalam muamalah terbagi 3 prinsip, yaitu 1. Objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis yang terkait dengan haram. Yang kedua, adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaannya. Yang ketiga, pengelola dana atau aset yang amanah dan jujur. Yang kedua, yang dilarang dalam muamalah yaitu 1. Riba, gharar, tadlis, dan
berakad. Selanjutnya, akhlak muamalah. Pertama, menghindari tirani, sombong, syaitan, serakah, dan jelek. Yang kedua, menjamin hak kepemilikan dan kebebasan. Yang ketiga, bekerja sama saat susah dan senang, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian, membeli secara sopan dan sederhana, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian, memahami transaksi, menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam, terus memberikan toleransi bagi yang sulit membayar hutang, terus jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu, tidak menjual barang yang dilarang, memakai alat timbangan atau ukur yang benar, jangan melakukan pembelian di depan, tidak membeli atau menjual barang yang dicuri, jangan berjudi, dan serta jangan memakan riba. Sekian dari presentasi materi muamalah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.